Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kedua Reksa. Kali ini kita akan membahas topik masih seputar drama antara PDI Perjuangan dengan Jokowi. Dan setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PDI Perjuangan kembali melawan dengan menyatakan sikap terhadap penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6.
politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PD Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PD Perjuangan. Terima kasih. Nah, dari ke-10 poin yang disebutkan, salah satunya bahwa Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menilai alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka itu semua adalah motif politik. Roni juga mengungkapkan bahwa jauh hari sebelum Hasto jadi tersangka, itu Megawati Soekarno Putri sempat menyatakan bahwa kader PDIP harus waspada bahwa kemungkinan Jokowi akan mengacak-acak Kongres PDI Perjuangan. Nah, ternyata tidak lama setelah pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut, PDIP kemudian dijadikan sasaran oleh KPK untuk menjadikan kadernya sebagai tersangka. Roni juga menilai bahwa tersangkanya Hasto tidak terlepas dari keberanian Hasto untuk mengungkap mafia-mafia perusak demokrasi di Indonesia yang salah satunya diungkapkan pada saat Hasto menghadiri podcast dari Akbar Faisal, di mana pada saat itu Hasto secara terang-terangan mengungkapkan beberapa hal yang termasuk di dalamnya bahwa upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan pada proyek Formula E itu adalah atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nah, Roni dan kader-kader PDIP menilai bahwa seluruh rangkaian yang disampaikan oleh Megawati dan Hasto kemudian menjadi kenyataan meskipun ini tidak secara langsung dilakukan oleh Jokowi, tapi mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu tidak bisa dilepaskan dari kasus perseteruannya dengan PDI Perjuangan. Nah, itu adalah pernyataan dari PDIP, tapi secara lengkap kurang lebih ada 10 poin yang disampaikan oleh PDI Perjuangan sebagai respon terhadap tersangkanya sekjen mereka. Dan 10 poin itu dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan atau disampaikan oleh kader PDI Perjuangan, dan seperti saya katakan tadi bahwa Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menyampaikan bahwa semua yang dituduhkan kepada Hasto adalah kasus lama yang diulang dan semua itu adalah motif politik saja. Oke, teman-teman penonton semua, mengenai hal ini, kasus ini, jika kalian punya pendapat, jika kalian punya komentar, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.